Ini tanpa mencangkul terlebih dahulu itu bisa. Syaratnya sahabat tani harus memiliki pupuk organik pembenah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan diberi kemudahan dan kelancaran di dalam apa yang kita usahakan, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Kemudian semoga kita selalu tetap diberikan kesemangatan di dalam beraktivitas ya, para sahabat taniku semua. Oke, baik, berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, para sahabat tani semua, ini adalah tanaman timun ya, para sahabat tani semua, yang saya tanam dengan tanpa olah lahan ya, para sahabat tani semua. Ini adalah dulunya bekas tanaman kacang yang saya bersihkan, kemudian langsung saya tanami dengan tanaman timun ya, para sahabat tani semua. Nah, ini alhamdulillah tanaman timunnya sangat subur sekali, usianya sudah menginjak 10 hari setelah tanam. Nah, di usia 10 hari ini belum sama sekali saya masukkan pupuk kimia ya. Ini hanya saya menggunakan pupuk organik buatan saya sendiri. Nah, dalam video kali ini sekaligus ini adalah jadwal pemupukan saya yang kedua, yaitu pupuk organik. Nah, sekaligus saya bagikan tipnya kepada para sahabat tani semua. Jadi jika sahabat tani ingin menanam tanaman tanpa olah lahan itu bisa ya. Jadi sahabat tani tanpa mencangkul terlebih dahulu itu bisa. Syaratnya sahabat tani harus memiliki pupuk organik pembenah tanah. Nah, pupuk organik pembenah tanah itu mengandung unsur hara yang sangat banyak sekali. Kemudian mengandung mikroba-mikroba yang mampu mengurai bahan organik, kemudian mampu menggemburkan media tanam kita ya. Jadi walaupun tanpa kita lakukan pencangkulan ataupun penggemburan itu bisa, asalkan sahabat tani memiliki pupuk seperti yang saya miliki ya. Jadi alhamdulillah pupuk yang saya buat ini, yang videonya juga sudah saya bagikan ya, para sahabat tani semua. Nah, sahabat tani tinggal mengeklik link di bagian kanan pojok atas ya. Itu adalah link cara pembuatan pupuk organik untuk penggembur tanah ya, para sahabat tani semua. Silakan sahabat tani klik, nanti sahabat tani tahu bagaimana cara pembuatan pupuknya. Nah, jika sahabat tani kurang paham, sahabat tani bisa menulis di kolom komentar, nanti akan langsung saya jawab. Nah, ini adalah lahan yang dulunya bekas kacang panjang ya. Kemudian lahan ini saya bersihkan kacang panjangnya. Setelah itu tanpa mencangkul langsung saya lakukan penanaman. Jadi yang pertama ini saya berikan pupuk pembenah tanahnya ya, yang saya buat sendiri. Saya kocorkan setiap lubang tanam yang akan saya tanami timun, saya kocorkan satu persatu. Kemudian setelah itu saya tanami benih timun ya, para sahabat tani semua. Nah, ini setelah usia 10 hari timunnya seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah waktunya memasang lanjaran, tapi belum ada waktu. Tapi secepatnya nanti akan saya pasang lanjaran ya. Nah, ini adalah jadwal kedua. Saya melakukan pemupukan organik yang kedua. Sekaligus saya bagikan kepada para sahabat taniku semua untuk dosis pengaplikasiannya ya. Jadi untuk cara pembuatannya, sahabat tani tinggal mengeklik link yang saya bagikan tadi di pojok kanan atas. Nah, kali ini sekaligus saya melakukan pemupukan yang kedua, sekaligus saya bagikan untuk dosis dan cara pengaplikasiannya ya. Untuk pengaplikasiannya itu dilakukan dengan cara dikocor ya. Nah, kemudian untuk yang pertama itu untuk dosisnya ya, para sahabat tani semua. Jadi untuk dosisnya karena di sini saya punya pabriknya sendiri, saya menggunakan dalam jumlah banyak ya. 1 liter saya encerkan dengan 10 liter air. Nah, karena ember saya ini 20 liter, maka saya berikan 2 liter pupuk organik pembenah tanahnya
Kemudian saya aduk dan saya lakukan pengaplikasian dengan cara dikocor ke bagian media tanam ataupun ke pangkal batangnya ya para sahabat tani semua. Nah, saya aplikasikan, saya berikan per tanaman itu 1 gelas. Nah, untuk interval pengaplikasiannya yaitu seminggu sekali. Akan tetapi karena ada kesibukan, makanya saya agak molor, saya aplikan di usia 10 hari. Tapi untuk selanjutnya saya mengaplikasikannya seminggu sekali ya. Nah, kemudian pupuk organik ini bukan hanya digunakan untuk pembedah tanah saja ya. Ini bisa juga digunakan sebagai pupuk susulan. Jadi ketika tanaman kita sudah tua, contohnya seperti tanaman cabai saya ini sudah tua, tapi alhamdulillah produksinya masih baik ya, tidak lain karena saya menggunakan sistem semi organik ya. Jadi pupuk organik ini juga saya berikan ke tanaman cabai yang usianya sudah tua. Nah, oke ya para sahabat tani semua, jadi demikian tadi tip ataupun cara yang saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Jadi jika sahabat tani ingin menanam tanpa olah lahan, itu bisa ya dilakukan asalkan sahabat tani punya pupuk organik pembenah tanah. Nah, contohnya seperti yang saya lakukan, alhamdulillah sudah terbukti tanamannya tetap subur walaupun tanpa olah lahan. Jadi sahabat tani jika ingin memiliki pupuk organik sendiri, itu sahabat tani bisa membuatnya. Saya sudah bagikan videonya. Semoga sahabat tani semua bisa paham ya tentang cara pembuatannya, dan semoga semua video yang saya bagikan ilmunya bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.